Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan syarat-syarat wudu, dan kita sudah membahas tentang furudul wudu dan mengusap wa muzah. Syurutul wudu'i yaitu syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, 15 yaitu ada 15. Jadi seorang kalau ingin wudu, biar wudunya dapat sah, maka 15 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Dan banyak orang wudu tapi tidak terlalu memperhatikan akan syarat-syarat ini, sehingga wudunya dapat tidak sah. Al-Islam, yang pertama itu Islam. Jadi ini bukan hanya syarat dalam wudu, tapi kebanyakan ini merupakan syarat-syarat ibadah secara umum, itu harus Islam. Ibadah kalau tidak didasari dengan Islam, maka wudunya atau ibadahnya tidak sah. Orang kafir apakah harus wudu? Harus wudu. Orang kafir harus sholat gak? Harus sholat. Wajib gak sholat? Wajib sholat. Tapi kenapa kalau mereka itu sholat dan wudu dan sholat mereka tidak sah? Karena sholat dan wudu itu harus niat, dan niat itu tidak bisa terwujud atau terrealisasi dengan tidak adanya niat, dengan tidak adanya keimanan, dengan tidak adanya Islam. Jadi seorang yang ingin wudu atau ingin ibadah yang lain, maka harus muslim, harus Islam terlebih dahulu. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu harus masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian pada Islam kafah semuanya. Gak ada pengecualian di sini, sehingga orang itu masuk Islam umumnya wajib. Maka dengan ada Islam, ada iman dalam hati, semua ibadah yang dia laksanakan akan terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Makanya di sini syarat dari wudu itu adalah Islam. Jadi kalau orang kafir ingin sholat, ya harus Islam terlebih dahulu. Kalau wudu, ya harus Islam terlebih dahulu. Jadi mereka orang-orang kafir tetap ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wudu dan untuk sholat. Qalu ma salakana fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu, apa kata orang kafir? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, kami gak sholat, wa lam naku nut'imul miskin, kami gak memberikan zakat dan semacamnya. Itu apa artinya? Orang-orang kafir tetap ditaklif, tetap dipaksa dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Sehingga syarat yang pertama wudu itu harus Islam. Wa tamyiz, ya, tamyiz. Dan ini syarat yang kedua. Jangan berarti kalau misalkan nggak mumayyiz wudu, ya wudunya nggak sah. Ya, yang dimaksud tamyiz ini apa? Qilah, ini ada keterangan qilah huwa ayyafhamal khitab. Yang dimaksud mumayyiz, apa maksud tamyiz? Artinya seseorang itu yafhamul khitab, bisa memahami perkataan seseorang. Kadang itu anak kecil itu jarang memahami perkataan seseorang. Ya. Berarti kalau seperti itu kan kadang paham atau enggak itu? Itu Farhan itu paham atau enggak? Itu umurnya kurang lebih mungkin 4 tahun 5 tahun. Tapi itu paham enggak perkataan seorang? Bisa saja paham, bisa saja tidak. Kalau dia paham, mayis. Ada yang mengatakan wakila wa yuruddul jawab, dan dia bisa menjawab pertanyaan. Cong, demak cong, mau kemana? Mau ke sana. Mau udah makan belum? Udah bang. Gitu.
Berarti kalau sudah bisa memahami seperti itu namanya mumayyiz. Wa qila ayyakula wahdahu wa yashrab wahdahu. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan tamyiz bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Makan sendiri, minum sendiri gitu. Wa yastanji wahdahu, dan dia bisa ini cepuk ini. Ngerti enggak? Bersih-bersih waktu ini BAB. Wa huwal ahsan. Nah, di sini jadi yang dijadikan patokan akan qaul ini menurut ulama adalah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja atau bersih-bersih sendiri. Wa huwal ahsan. Ada yang mengatakan nih, wa qila ayyufarriqu baina tamrati wal jamrah. Bisa membedakan antara kurma dan apa? Dan bara api. Ya. Marduh, bisa bagi antara nama marduh dan korma. Mun orang nak kena gini bisa cong kalak cong. Nah, sampean nyoba korma, nak korma ben marduh. Cong kalak cong, kakan. Pangalak marduh nah. Nak marduh berarti tak muayyiz lagi. Mun ngelak korma muayyiz. Nah, wakil ada mengatakan ayu fariqo baina yaminihi wa shimalihi. Jadi dia bisa membedakan mana tangan yang kiri, mana tangan yang kanan. Paham nggak? Mufhum? Arti muayyiz. Pernah belajar nggak? Belajar. Kemudian syarat yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Jadi wudu ya, kalau orang yang lagi haid mau wudu. Boleh gak wudu? Agak boleh. Namanya tidak suci dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, dan termasuk dari syarat wudu, seseorang itu harus terlepas, harus bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit seseorang. Misalkan ya di kulit anggota wudunya, misalkan di tangannya yuk ada apa itu, misalkan ada benda yang apa yang biasanya mencegah air itu masuk ke kulit, apa biasanya ya, misalkan gumpalan tanah misalkan ya ada di tangan. Nah, itu yang cat itu yang kental, itu yang tebal, yang bisa mencegah sampainya air pada kulit. Maka orang yang ingin wudu harus membersihkan itu, terutama ini kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku seseorang ya. Kadang itu di bawah kuku seorang itu ada kotoran ya. Jadi sebelum wudu hendaknya itu dibersihkan. Oleh karenanya sunnah sebelum wudu orang itu bersih-bersih kedua tangannya, agar supaya kalau ada kotoran di bawah kuku dapat dibersihkan. Jadi tidak terlalu terburu-buru wudu di tengah malam, takut setan. Nggak sampai wudu, habis buang air kecil nggak wudu takut. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Dan ini syarat yang selanjutnya, kalau orang itu hendak wudu harus terlepas di anggota wudunya, harus tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Kadang misalkan ada di tangannya itu sabun misalkan ya, sabun. Ya, ambil sabun lalu cuci tangan dengan sabun, lalu gak dibilas sebelumnya, lalu wudu, itu kan otomatis air wudu yang akan mengalir itu kan akan berubah jadi air sabun ya. Kalau sudah menjadi air sabun otomatis tidak jadi air mutlak. Kalau sudah tidak jadi air mutlak berarti berubah menjadi thahirun ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Akhirnya apa? Akhirnya air itu memang harus benar-benar mutlak. Tidak ada sesuatu yang ada pada anggota wudu yang dapat merubah kemutlakan air. Ya. Misalkan ini tangannya ditaburi jas jus misalkan ya, ditaburi jas jus ya. Ditaburi jas jus apa yang bisa merubah air?
Kemudian wudhu saat bubuk jasdus masih ada di tangan, yang itu otomatis kan berubah jadi jasdus, jadi air jasdus itu. Paham nggak? Kemudian awal ilmu bi fardiyati wa bi fardiyatihi, dan ini syarat yang juga penting, bisa mengetahui akan fardunya wudhu, mana yang wajib yang dilakukan ketika orang itu wudhu. Ini muka nih, membasuh muka nih wajib apa enggak? Kayaknya sunat deh. Nah, itu bisa saja enggak sah wudhunya. Kenapa? Karena dia meyakini membasuh muka itu hukumnya sunat. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum. Ini runtutan wudhu yang ada di dalam Quran. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan ilal marafiq, pada siku, wamsahu birusikum, mengusap bagian dari kepala, wa arjulakum, dan juga membasuh kedua tangan, kedua kaki, ilal ka'bain, sampai pada mata kaki. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Jadi di antara syarat dari wudhu harus tidak meyakini hal-hal yang wajib yang harus dilakukan ketika wudhu diyakini sunnah. Boleh, misalkan Anda nih yakin, saya yakin bahwasanya membasuh kedua tangan ini sunnah, gak wajib. Meyakini seperti itu dapat membatalkan wudhu. Di wudhunya tidak sah. Wal ma'u tahur. Kemudian syarat yang selanjutnya, air yang dipakai harus tahur, bukan tohir. Harus tahur. Apa bedanya tohir dengan tohur? Kalau tohir itu suci, tapi bisa saja ghairu mutahhir. Tuh ini kopi kan ya. Ini kan campuran dari air dan serbuk kopi kan. Ya. Ya enggak? Tapi bisa gak Anda bedakan mana kopinya, mana airnya? Nggak bisa. Ini sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak bisa dipisah antara air dan kopi. Lalu ini tohir atau tohur? Ini tohir. Ini tohir tapi tidak tohur. Jadi kalau tohir, tohirun fi nafsihi. Jadi ini tohir, suci, bisa diminum ya. Tapi bisa gak dipakai untuk berwudu? Gak bisa. Karena ini ghairu mutahhir. Ini tohir la tohur. Tapi kalau air yang dipakai kita untuk berwudu itu namanya tohur. Artinya apa tohur? Tohirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Kemudian wa izalatun najasatil ainiyah, dan syarat selanjutnya orang itu wudu harus menghilangkan najis aini, najis yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Misalkan ya misalkan ada kotoran burung ya, ada di tangan nih ya, ada kotoran burung di tangan nih, maka syarat wudu harus kita bersihkan terlebih dahulu kotoran burung tadi yang menempel di tangan. Paham nggak? Tapi ini terdapat ikhtilaf ulama, idza lam tazul awsafuhu bil ghaslatil wahidah, apabila kotoran burung tersebut ya, najis tersebut tidak hilang dengan basuhan satu kali bilasan air. Kalau misalkan kotoran tersebut yang nempel di tangan itu idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada lalat jatuh ke minuman kalian, falyaghmishu, maka ceburkanlah dia ke dalam. Lalu diangkat, dibuang, tuh diceburkan saja. Kenapa? Fa inna fi ahada janahaihi da, karena ada di sayap salah satu sayapnya itu ada penyakitnya. Wa fi ahadi janahaihi syifa, dan ada di sayap yang satunya ada kesembuhan. Jadi kalau jatuhnya satu, maka diceburkan biar hilang penyakitnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya orang berilmu seperti itu. Ayo, kalian jangan malas-malas untuk belajar. Wajariyul ma'i, ini ya,
apabila kotoran yang ada di anggota wudhu itu bisa hilang dengan 1 kali bilasan, maka itu sudah cukup. Jadi gak usah dibersihkan terlebih dahulu. Paham gak ya? Wa illa kafat. Tapi kalau misalkan kotoran tersebut dikit, misalkan apabila dibilas dengan air langsung hilang begitu saja, maka itu cukup, gak usah dibersihkan terlebih dahulu. Kalau hukmiyah ya, apabila najisnya najis hukmiyah gak usah dibersihkan. Ini permasalahan kita apabila najisnya najis ainiyah yang tampak di depan mata. Misalkan tadi malam ada bayi, misalkan ada anak kecil kencing di tangan saya nih. Ya, saya diamkan 1 malam. Benar-benar tadi malam di sini ada kencing, ada bekas kencing di sini. Saya cium udah gak ada. Ya, saya cium udah ada. Ini tadi malam sempat ada anak kecil yang kencing di sini ya di tangan saya. Tapi saya tidak melihat sekarang kencingnya. Saya cium sudah agak kerasa baunya. Nah, maka cukup, gak usah bersihkan sebelum wudhu, langsung wudhu gitu aja. Kenapa? Karena najisnya najis hukmiyah, bukan najis ainiyah. Paham ya? Paham Maulana? Wajariyul ma'i ala jami'il udwi. Ini juga syarat selanjutnya, ketika orang itu wudhu, air itu harus ngalir. Ya, air itu harus ngalir. Jadi tidak cukup kamu ambil tisu, ambil kain, lalu diceburkan ke air misalkan, lalu ditempel-tempel seperti ini. Boleh gak? Gak boleh. Karena syarat air itu harus ngalir. Kecuali kalau diperas seperti ini sehingga air itu bisa ngalir, boleh. Wudhu pakai air es bagaimana? Ya boleh, nggak masalah, penting ngalir. Kalau wudhu pakai ini Ustaz, pakai semprotan itu boleh gak? Boleh kalau ngalir. Ngalirnya sedikit. Jadi orang itu bisa wudhu dengan 200 ml itu sudah cukup. 200 ml itu kurang dari air gelasan itu. Air gelasan itu kurang 20 ml. Kan air gelas itu kan biasanya 220 ml. Jadi kurangi 20 jadi 200 ml. Wudhu pakai itu saja boleh gak? Boleh. Yang penting ngalir. Jadi pakai semprotan yang penting ngalir walaupun dikit gitu. Takotur kata ulama. Ngalirnya dikit. Boleh. Itu ada Oke. Ada remasan. Oke. Maris kecil. Wa tahaqqul muqtadi in banal hal. Iya, wa tahaqqul muqtadi harus memang jelas ada yang menuntut orang itu wudhu. Nah, tak oleh ragu, misalnya gue gelaan di wudhu tahajudan pas mangken hari yang kok akan tok penjer, berarti gak jelas yang menuntut kita itu untuk wudhu, gak jelas. Paham tina wudhu kok tengah teh boy. Nah, makanya wudhunya gak sah. Kenapa? Karena kalau orang wudhu, orang itu harus yakin bahwasanya dirinya memang hadas, nggak punya wudhu, yakin. Mun agak andi wudhu agaknya tinggal andi wudhu, wudhu apa? Atas wudhu. Bolan syarat harus yakin. Ketika orang ini mulai jelas kok gela wudhu, tapi semakin nega agak andi wudhu agaknya langsung sholat sampean, langsung sholat. Kutu dong Maria asar kemudian kok pakai ngelauduk malolo. Kita apa tajdid itu bagus. Masalah mungkin nih takut orang ini kau wudhu gila asar misalkan. Pas sampai maurib apa yang maurib mungkin ada andi wudhu napantan. Mun semua kebiasaan tajdid bagus. Tajdid wudhu memperbarui wudhu nih setiap asolatnya bagus. Tapi masalahnya mana ragu. Kok gila andi wudhu napantan. Gelak gula wudhu tapi semakin nih gula bakun di wudhu tapi ragu gula napa kentok napa pentan ke ibu ragu sehingga apa alhasil ngela wudhu boleh napa takut ngastete takut betal ke ibu wudhu sehingga wudhu nih keberadaan ragu napa di wudhu ke ibu pentan wudhu boleh ngastete nih wudhu sini tasa jarang make tahajud dan kok kapan subuh lah bakun tauran ngelauduk boleh ada iya. Kita apa tajdidnya mana? Kita kok tasaro. Tansa. Wa dawamun niyati hukman. Ya, dawamun niyah artinya niat itu harus dilanggengkan dari saat
orang itu membasuh muka sampai pada membasuh kedua kaki, harus langgeng. Maksudnya harus ada niat, iya bang. Niatnya mah harus cukup ketika orang itu membasuh muka. Tapi niatnya itu harus artinya dia merasa ketika wudhu bahwasanya dirinya itu wudhu. Contoh yang tidak niatnya langgeng seperti ini. Misalkan saat wudhu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap bagian dari kepala, kemudian sampai sudah ingin membasuh kaki, ternyata melihat ini kok ada lumpur nih, ada debu di kaki, sehingga saya ambil air lalu saya basuh kaki saya dengan niatan apa, ingin membasuh ingin mencuci, ingin membersihkan debu yang ada di kaki. Ini dapat membatalkan wudhu, akan menjadikan wudhu tidak sah. Kenapa? Karena niat ketika orang itu membasuh kaki sudah berubah. Akhirnya niat wudhu tapi berubah menjadi membersihkan debu. Paham nggak? Qala wa adamu ta'liqiha, dan harus tidak ditaklik, tidak digantungkan niatnya pada yang lain. Saya niat wudhu, saya wudhu kalau saya hadas. Kalau saya wudhu, saya niat wudhu kalau ini digantungkan seperti itu niatnya, maka itu juga tidak dapat mengesahkan wudhu. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Kalau orang itu selalu hadas seperti mustahadhah, orang yang istihadhah, atau kalau selalu ngalir darah itu mustahadhah itu. Terus juga orang yang kencing, apa itu namanya, salisul baul, itu apa? Cercer itu apa bahasa Indonesia? Cercer itu sering kencing, itu 1 detik keluar, namanya salisul baul. Itu apa itu istilahnya? Kalau saya lihatnya saya lupa. Salisul baul ini apa bahasa ininya ya? Bahasa, maaf ya penonton, takut ini biasa orang lupa. Al-insan nih salis salas, hal tak bisa menahan kencing. Ya ini maksudnya, tapi ada bahasanya juga di sini. Ini ada salisul baul yang tidak dapat menahan kencing. Iya ini, tapi di bahasa Indo kan ini tidak dapat menahan kencing ya. Maka bagaimana? Maka wudhunya harus ketika masuk waktu. Jadi kalau orang ya normal, tidak salisul baul, tidak artinya bisa menahan kencing, maka nggak boleh ya. Bahkan saya wudhu sekarang, saya laksanakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya dengan satu wudhu, boleh, nggak masalah. Ini hanya orang yang daimul hadas wal muwala harus selalu bersegera ketika itu orangnya. Ya mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.